Baik Kalisa, Farah, Elisa, Masya, Aura, Intan, Jasmine, Kaisha, Umaira, Marisa, Nabila. Minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa minggu ini kita akan masuk materi masuknya dan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sebelum masuknya agama Islam, agama apa ya di Indonesia? Hindu Buddha. Sebelum Hindu Buddha ada agama apa? Ada. Sudah ada. Banyak dipercaya ada nama animisme dan dinamisme. Ya. Sekarang kita lihat masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Perhatikan ke depan, ya. Kita tujuan kita belajar pada hari ini biar kita ada dua mau ya menjelaskan proses masuknya agama Islam di Indonesia dan mengidentifikasi bagaimana Islam itu bisa berkembang dan apa jalurnya, salurannya, saluran perkembangan di Indonesia ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada perpaduan agama Hindu dengan bangunan, perpaduan bangunan ya, dengan selalu kemana kita berada ya? Apakah ada perpaduan bangunan agama Hindu dengan agama Islam yang ada di Aceh, khususnya Aceh Besar? Ingat ini minggu tahun semester kemarin dibawa kalian, coba perhatikan, ada nggak? Tapi nggak ada, nggak ada. Masih ada dengar kan? Apa yang di Aceh Besar ada perpaduannya? Tahu? Dia apa? Masjid Tuha Indrapuri itu di mana? Di Indrapuri. Sudah ada Indrapuri. Besar. Apakah ada pengaruh agama Hindu dari bangunan masjid itu? Ada. Atapnya, oke. Apa lagi? Dari kayu. Apa lagi? Coba dilihat ya. Ya. Ini sebelum masuknya agama Islam di Indonesia, kita sudah masuk namanya ajaran agama Hindu. Agama Hindu di Indonesia itu ya, khususnya di Aceh itu hanya ada agama Hindu, Buddha tidak ada ya. Itu di Masjid Tuha Indrapuri itu dasar dari masjid itu itu adalah candi agama Hindu. Ya. Nah kemudian ada perpaduannya dengan agama Islam. Jadi orang Islam itu nggak dihancurkan candi itu, diletakkan dia di atas candi itu, ya itu masjid. Ini perpaduan budaya lama namanya kemudian berpindah-pindah. Coba nengok ke sana sebentar, matanya tuh masjid kita, ini sholat kita. Gimana bentuk atapnya? Ini sedikit boleh. Baca. Gimana? Jadi kita mengambil dari Masjid Tuha Indrapuri, kita budayakan. Nah masjid depan juga begini, nanti kita lihat. Ya, berdasarkan ada perpaduan dari Hindu dengan Islam. Ada kan? Ada. Itu menandakan apa? Islam masuk di Indonesia itu secara damai. Oke, sampai sini ada yang bertanya. Iya. Yang lainnya. Iya. Itu nama siapa itu? Di sana sudah ada memakai asbestos muka. Ditandai dengan menara dan kubah yang besar seperti Taj Mahal. Ada sudah pernah ini? Belum. Oh pernah. Ya, itu ada Taj Mahal ya, ada perpaduan. Jadi ada masuk dari budaya lain di sana. Oke, jadi kita masuk dari satu lainnya nggak ada harus budaya Indonesia nggak ada, ya sudah ada. Oke, baik. Jadi kalau di sana Indonesia itu ada beberapa berita dari luar negeri, yaitu berita dari
luar negeri. Nah, kalau dari dalam negeri, yaitu ada makam Fatimah binti Maimun. Nah, ya, itu abad ke-13, abad ke-11, makam Malik Saleh, abad ke-13, makam Maulana Malik Ibrahim, abad ke-15, kemudian komplek makam Troyo dan Trowan Jawa Timur. Nah, namun kita ambil satu kesimpulan, ya, masuk dan berkembangnya sama nggak sih? Masuk kapan berkembang kapan? Kalau masuk saja, ya kan? Kalau berkembang berarti menyebar ke seluruh dunia. Indonesia dulu ya. Nah, ini dia makam Fatimah. Ya, ada ciri khas dari ini ya kan? Ada. Kemudian ini makam Maulana Nabi Ibrahim. Ya, ini kan dari ini. Ya, soalnya dibagi sama lagi baca soalnya ya, dibagi baca, boleh gunakan HP yang nggak jelas ditanya sama Kak Putri, sama Bang EN atau sama Ibu ya. Nah, kita juga ya. Itu ada petunjuk pengisiannya. Jadi kalian tulis nama di situ ya. Coba HP-nya jangan dipegang Bapak. Tulis nama, ya, soalnya ada di sana, dijawab secara singkat saja. Gunakan waktu 15 menit ya. Singkat kan? Soalnya enggak harus penuh. Tidak harus penuh. Paling sedikit ya. Ya, pokoknya lengkap. Ya, sekarang aja sekarang. Tidak ada masalah. Sama aja soalnya tetap satu. Tidak ada dapat. Tulis nama. Terus soalnya apa di situ? Ya, satu perkawinan apa, dua perdagangan apa, oke? Ya, kalau diminta bukti, kasih buktinya ya, kasih buktinya apa? Makanya buka HP, ya. Boleh salah satu kelompok bertanya, ada kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti satu orang saja karena waktu ya. Nanti kelompok 2 begitu juga bisa dulu. Ya, kelompok lain yang sudah jangan bertanya lagi. Oke? Ya. Baik, kita mulai kelompok 1 dulu lah. Ya. Silakan kelompok 1 mana? Boleh, silakan berdiri bacakan. Yang lain perhatikan. Nanti kalau satu orang saja, nanti kalau kurang jelas tanya ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bukti yang mendukung teori ini. Lain dengarkan. Pertama, Batu Nisan Sultan Khalifah Saleh, Sultan Syariah Besar, meninggal tahun 1227, yang bergerak ke udara pada tahun 1252 dan mendapati banyak penduduknya agama Islam. Agama Islam serta para pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Teori udara dan Persia. Ya, teori Persia, siapa tokohnya, apa isi teorinya, apa buktinya, itu aja yang kita lihat. Ya.
politik dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam di Nusantara. Ini tuh kayak jadi si raja-rajanya ini loh yang ngasih tahu ke rakyat-rakyatnya bahwa kita ini ada agama Islam. Ayo masuk Islam. Iya, gitu. Let's go, let's go. Ada yang bertanya? Silakan. Ada? Ya, pertanyaannya. Berapa banyak perubahan yang terjadi di masyarakat dengan perkataan dari raja-raja yang mengatakan tentang ajaran agama Islam? Oke, pertanyaan diterima. Apakah banyak masyarakat yang ucapan itu diucapkan raja yang dimana pada zaman dulu semua yang diucapkan raja. Nah, ada cepat. Baik, ya, dengarkan yang lain juga ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syafur yang itu berapa banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat melalui pernyataan raja tersebut untuk masuk Islam kan? Nah, sepertinya ini kalau menurut pendapat kami ya, kan zaman dulu itu raja itu adalah penguasa tertinggi di suatu daerah. Jadi kalau menurut kami kemungkinan akan banyak masyarakat yang mau masuk Islam karena yang mengajak itu raja. Berarti mereka masuk jalur paksaan. Bukan paksaan, tapi kayak oh dia nih raja yang bilang kayak gitu, berarti kita ya sadar diri gitu. Jawabannya, sebutkan dan jelaskan sejumlah Tomo yang menyebarkan agama Islam di Jawa dan titik peninjauannya. Sunan Gresik, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Peran, tokoh pertama yang menyebarkan Islam di Jawa dengan dakwah melalui perdagangan dan pendidikan. Peninjauannya Masjid Agung Gresik. Sunan Ampel, nama aslinya Raden Rahmat. Perannya menjadi pemimpin dan berperan penting dalam pendiri kerajaan. Peninggalan Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya. Sunan Giri, Raden Dulu dua saluran gusti. Pentingnya jalur tasawuf. Jalur tasawuf sangat penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia karena mudah diterima oleh masyarakat dan membantu mereka untuk lebih memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Langsung yang kedua. Apa? Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal. Tokoh tasawuf yang terkenal. Nah, ini kelompok satu lagi ya. Kemudian teori Persia, peringatan sebuah surah kita ada nggak sih peringatan surah? Ada. Tapi yang dikenal lagi di Bengkulu jadi yaitu tablik. Ya, tablik memperingati meninggalnya Hasan. Ya, itu Nabi ya, itu ya bukan itu. Ya. Oke, kemudian teori dari Arab, mereka berdagang datang ke Indonesia. Pertama sekali mereka datang itu di kerajaan Polak. Ya, Polak itu awal yang barang yang perdagangan itu bukan hanya rumah-rumah saja, tapi juga kayu perak. Jadi di Indonesia ini ada dua kayu yang paling terkenal sekali, yaitu kayu jati dan kayu perak. Kedua kayu itu adalah bahan baku untuk membuat kapal atau perahu. Ya, jadi mereka datang berdagang sehingga pelabuhan yang di Polak itu dikenal dengan nama pelabuhan Halimah untuk menghormati ya para pedagang-pedagang Arab yang datang ke Polak, sambil berdagang dan menyebarkan juga agama Islam. Karena kan mereka 6 bulan gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ya teori Persia juga kita lihat itu ada huruf Jawa, Arab Jawa, Arab Jawi. Siapa yang pernah pesantren di SMA? Jasmine. Ada kan? Arab Jawi kan? Itu nggak bisa baca Arab Jawi. Itu berasal dari Persia yang ditulis dalam bahasa Indonesia namanya Jawi, bukan Jawa ya. Ya. Kemudian dari Tiongkok ya itu tidak sampaikan di sini itu ada buktinya masjid-masjid yang ada di Tiongkok ini dan keturunan yang Tiongkok seperti Sultan apa tadi saya baca tadi Sultan apa? Sultan apa? Yang tadi kamu yang bilang kan? Hah? Dari Tiongkok tadi ada kan yang bilang ini ada salah satu sultan dari Tiongkok itu keturunan Tiongkok
Raden Fata. Tadi udah disebutkan ya, Pak. Ya, Raden Fata aja dulu. Ini lihat balik ada nggak, betul nggak? Atau salah dengar? Ya, nanti pakai salah keturunan Tiongkok. Kemudian juga nanti kita ada lagi di Aceh ini yang namanya Putroneng, ya. Kemudian nanti ada Masjid Cengho yang ada di Surabaya. Kita ada. Oke. Kita pergi ke sana nanti ya. Oke ya. Jadi itu dia teorinya ya. Nah sekarang kita lihat saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, pembebasan studi budaya, ajaran tasawuf dan politik. Nah perdagangan itu juga tadi ya. Melalui politik ya mereka melalui penaklukan, melalui kerajaan-kerajaan, perkawinan politik antara anak raja ini dengan raja ini, otomatis rajanya sudah menjadi Islam, pasti akhirnya harus mengikut ajaran agama Islam gitu. Nah melalui kaligrafi ini yang ada di Indonesia ya, perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Arab begitu ya. Kemudian ajaran tasawuf yang tadi saya jelaskan. Kemudian melalui pendidikan itu pondok pesantren ya. Nah ada satu lagi yaitu melalui wali songo. Nah ini ya. Nah bapak yang melakukan ini Ustaz ini ya. Wali songo ini khusus di Jawa saja ya, khusus Jawa saja. Di Jawa itu ada Sunan Maulana Malik Ibrahim dari sudah berasal dari Samudra Pasir ya. Kemudian Sunan Ampel anak Maulana Malik Ibrahim, perhatikan betul sudah ini panjang gitu ya. Samudra Pasir Maulana Malik Ibrahim anak dari Sunan Ampel anak dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Giri anak dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Bonang putra Sunan Ampel. Perhatikan ya. Kemudian Sunan Derajat putra Sunan Ampel. Ada orang. Ya. Ini kakeknya punya anak dua. Ya, anaknya ini punya anak lagi. Ya, dua si Ampel Sunan Ampel ini punya anak dua. Jadi sudah 5 orang itu keturunan dari Aceh. Ya. Kemudian ada Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, ya kan? Kemudian terakhir Sunan Gunung Jati, anak wajib dari negara Samudra yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim. Sudah berapa?